di SMK Negeri 1 Plego. Sekolah SMK Negeri 1 Plego di Kabupaten Boyolali, mendidik tunas bangsa jadi insan berguna, bangsa agama, berwawasan lingkungan dan hijau, nyaman untuk menuntut ilmu, timbang kurikulumnya memadai sarananya, untuk gapai cinta, smart budayanya, kompeten lulusannya, bisa semboyannya SMK bisa cerdas pikirannya, tinggi keterampilannya, mulia akhlaknya, mulia akhlaknya. Memberikan sosialisasi dari program guru penggerak. Saya Siti Nurmainah, CGP dari SMK Negeri 1 Plego. Sosialisasi di sini yaitu modul 1.1 dan modul 1.4. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Langsung saja ya. Untuk modul 1.1 di sini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dengan pengajaran, tetapi di sini pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di dalam sekolah ini diibaratkan seorang guru itu sebagai seorang petani atau seorang murid diibaratkan di sekolah itu seperti benih jagung, di mana di sekolah diibaratkan meskipun benih jagung itu kurang bagus, tetapi ketika di sekolah ditanam di persawahan atau ditempatkan yang kondisi tanahnya yang bagus, kemudian mendapatkan air yang banyak, kemudian juga mendapatkan penyinaran yang cukup, diharapkan bibit tersebut bisa tumbuh dengan baik. Demikian juga kita sebagai seorang guru ketika di sekolah bisa bisa memperlakukan murid kita dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa tumbuh secara optimal. Semboyan yang sering kita ini di dalam dunia pendidikan, yaitu yang beliau cetuskan ing ngarsa sing tulodo, kemudian ing madya mangkarsa tuturi handayani. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah paham semua dan sudah mengerti tentang arti-arti tersebut, yaitu ing ngarsa sing tulodo ketika di depan memberi teladan, kemudian di tengah membangun semangat, kemudian ketika di belakang memberi dorongan. Kemudian dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini ada. Nah, yang pertama adalah menuntun. Menuntun di sini adalah diharapkan kita sebagai seorang guru mampu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak secara lahir dan batin, sehingga anak itu mampu mencapai kesuksesan dan kebahagiaan secara maksimal. Ini adalah untuk menuntun. Kemudian bermain di sini adalah kita harus dalam pembelajaran mengetahui dunia anak itu adalah secara garis besar adalah mereka senang bermain, sehingga diharapkan dalam pembelajaran kita mampu mengintegrasikan bermain itu dalam pembelajaran. Bisa juga bermain dengan belajar atau belajar dengan bermain. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak dimaksudkan di sini apapun yang kita lakukan bertujuan untuk kebaikan anak. Profil pelajar Pancasila maksudnya adalah di situ tujuan pendidikan secara nasional, yaitu terbentuknya pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ini tujuan utama pendidikan belajar, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Ini juga sudah tidak asing lagi nih Bapak Ibu nih, tentang profil pelajar Pancasila, di mana tujuan nasional bermuaranya ke situ, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu siswa yang memiliki karakter-karakter tersebut, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan verbal, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini kemarin yang sempat saya tampilkan ketika saya diminta untuk presentasi tentang positif pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan budaya sekolah yang sudah dilaksanakan. Ini pun kemarin saya minta-minta ya untuk fotonya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Peko. Untuk membentuk pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila tadi. Itu sekilas tentang modul 1.1, kemudian modul 1.4 tentang budaya positif. Ini yang wajib kita sosialisasikan. Nah, kami diberi kasus seperti ini Bapak Ibu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Kalau di sini berarti Bu Trisulis ya. Kemudian, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ibu Dani kemudian bilang seperti itu. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Gak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana sih Fajar, kamu gak kasihan sama Ibu ya? Ibu udah capek-capek mengajar kamu, gak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam bisu. Bapak Ibu, mungkin kita sering pas di kelas pun sama nih melakukan hal tersebut. Nah, dan kasus itu pun mungkin juga sering kita alami ketika kita di kelas. Nah, untuk melakukan tindakan ketika kita mempunyai murid yang melakukan kejadian tersebut, nah di situ ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kontrol pertama yaitu hukum. Hukum di sini bisa hukuman fisik, verbal, kemudian membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian teman, mungkin kita juga melakukan tindakan ke murid kita yang melakukan kesalahan itu, kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian monitor atau pemantau dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kemudian yang kelima adalah manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, yang diharapkan sebenarnya di sini adalah kita melakukan pendekatan ke anak diharapkan sebagai manajer yang paling bagus. Nah, yang paling bagus di sini manajer. Kemudian misalkan tidak bisa sebagai manajer, diharapkan ya paling tidak sebagai monitor atau pemantau. Pemantau itu dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, ketika kita mau menggunakan sanksi atau konsekuensi, berarti kita harus minimal dalam pembelajaran ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas apa yang akan kita lakukan? Sepertinya kita juga sudah semuanya ya. Nah, ketika kita nanti ada murid yang melanggar, berarti nanti sanksinya apa? Itu berarti masuknya kita ke monitor atau pemantau. Dan yang paling tidak diharapkan itu sebagai penghukum. Penghukum itu juga baik fisik maupun non fisik seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah, mungkin tadi yang di contoh tersebut juga dilakukan oleh Ibu Dani ya. Dari kasus tadi yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar, yaitu sebagai membuat orang merasa bersalah dengan pernyataan, "Gimana sih Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya?" Nah, itu berarti membuat Fajar merasa bersalah. Nah, itu sudah capek-capek. Dalam kasus ini, Bu Dani tidak mencoba mencari tahu latar belakang sifat Fajar, tetapi langsung membuat Fajar merasa tidak nyaman dengan perasaan
bersalah pada Bu Dani karena sudah capek mengajar, tapi Fajar tidak memperhatikan. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi kontrol yang kedua di sini Ibu Dani termasuk penghukum juga, meskipun hanya dengan bahasa ya, karena terkadang verbal. Nah itu lebih mengena ke anak. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Mungkin kita sering ya, saya pas baca ini ternyata saya juga sering melakukan itu. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Nah itu ternyata termasuk penghukum. Hukuman yang digunakan Ibu Dani dalam pernyataan tersebut adalah hukuman verbal yang dilakukan di depan teman kelas-kelasnya. Hal tersebut dapat membuat anak harga dirinya direndahkan, apalagi jika pernyataan tersebut disertai dengan teriakan nada keras. Akibat negatif dari hukuman verbal adalah anak menjadi tidak peka terhadap perasaan orang lain, memiliki citra diri negatif, perilaku agresif, dan antisosial. Pernyataan guru tersebut bisa saja membuat anak mau marah, tetapi tidak berani, yang dilakukan hanya memendam kebencian terhadap guru tersebut. Nah, ini untuk kebutuhan dasar manusia. Mungkin tadi di kasus tersebut Fajar tidur-tiduran. Nah, diharapkan kita sebagai seorang guru harus mencari tahu dulu kebutuhan dasar apa sebenarnya yang pengen dipenuhi oleh Fajar. Karena kebutuhan dasar di sini ada kebutuhan dasar fisiologis, kemudian kebutuhan dasar keamanan dan keselamatan, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, kemudian kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, fisiologis di sini kebutuhan yang paling dasar untuk dipenuhi, makan, minum, tidur, bernafas. Kemudian selain pemenuhan nutrisi, kebutuhan fisiologis juga mencakup pakaian, tempat tinggal, dan kehangatan. Nah, mungkin fase malas-malasan tersebut bisa jadi kurang tidur, kemudian paginya belum sarapan. Kita juga diharapkan untuk bertanya ke situ. Kemudian keamanan dan keselamatan, di situ ada keamanan keuangan, kesehatan, kebugaran. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, persahabatan, keintiman, kepercayaan, penerimaan, serta memberi dan menerima kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, kebutuhan harga diri yang berkaitan dengan martabat, prestasi, penguasaan, dan kemandirian. Kemudian kebutuhan aktualisasi, keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dan bakat. Nah, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar dari kasus tersebut ini bisa jadi di sini kebutuhan fisiologis, Fajar belum sarapan, haus, kurang tidur, tempat tinggal, pakaian, dan ini ternyata pernah terjadi di murid kita. Ternyata pakaiannya sudah nggak muat lagi. Nah, mungkin itu bisa jadi alasan anak melakukan suatu kesalahan. Kemudian kebutuhan keamanan, keselamatan, adanya ketidaknyamanan, ketakutan dalam belajar, baik yang berasal dari temannya atau yang berasal dari Ibu Dani, lingkungan belajar kurang mendukung, ataupun ada bullying. Kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, adanya kurang kasih sayang di rumah, menjadikannya pengen diperhatikan baik teman maupun dari ibu guru, tidak diterima temannya. Kemudian kurangnya dihargai, memberi penghargaan reward atas capaian yang telah dicapai Fajar. Kemudian di sini dipertanyakan bagaimana jika Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Ibu Dani. Pemantau itu diharapkan tadi ketika kita sudah mempunyai konsekuensi di kelas, ya, ada kesepakatan di kelas, berarti Bu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, akan menanyakan dan menagih konsekuensi dari sikap atau tindakan Fajar. Dengan tidak memperhatikan penjelasan Bu Dani dan tidak menjawab soal yang diajukan Bu Dani, maka Bu Dani kemudian akan mengatakan apa yang telah kamu lakukan selama jam belajar bahasa Inggris ini, apa konsekuensinya yang harus kamu lakukan jika kamu tidak memperhatikan dan tidak dapat menjawab soal atau pertanyaan dari guru. Nah, ini berarti harus ada kesepakatan sebelumnya. Nah, segitiga restitusi ini diharapkan ketika kita berperan sebagai terakhir manajer tadi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adanya validasi tindakan yang salah.
validasi tindakan yang salah di sini adalah bertanya dulu ke anak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah validasi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Menurut kamu, jika kamu melakukan itu benar apa tidak? Nah, itu adalah diharapkan anak yang menjawab. Biarkan anak yang menjawab keyakinan kelas apa yang itu kalau di kelas, kalau anak ya ke anak. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu termasuk menyampaikan keyakinan. Kemudian ada tindakan yang terakhir yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini bisa kita lakukan dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kata itu pernyataan sangat efektif terhadap anak. Tetapi setelah ini bagaimana cara kamu untuk menebus kesalahan tersebut? Itu adalah termasuk menstabilkan identitas. Terus juga ada kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Nah, kalau dari kasus tadi, dari si Fajar itu, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan, ini juga sama ya. Cuman ini segitiga restitusi ketika diterapkan di kasus yang Fajar tadi. Kemudian menstabilkan identitas terakhir, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang penting kamu tahu sikap apa selanjutnya yang harus kamu lakukan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.